Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang legitimasi korupsi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang yang merupakan tugas dari etika administrasi publik. Anggota dari kelompok 2 yaitu Alfado Genta Rahmadan, Cindy Fitra Ramadhani, Nia Aprilian, Rifa Muhammadani, dan Syakira Miswa Hanifah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus terkait legitimasi dan korupsi serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Kasus korupsi dan penyalahgunaan IKTP oleh Setia Novanto. Kasus korupsi IKTP yang melibatkan Setia Novanto merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Proyek IKTP senilai 5,9 triliun diduga dikorupsi oleh para penyelenggara negara, politisi, birokrat, dan pengusaha. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek IKTP. Berbagai media memberikan framing berbeda terkait kasus ini. Namun, secara hukum, Setia Novanto terbukti terlibat dalam kasus korupsi EKTP tersebut. Dalam analisis kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto, terdapat harapan untuk adanya perubahan yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi di pemerintah yang besar, serta menyoroti pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting dan jumlah dana yang sangat besar, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Penanganan kasus korupsi EKTP oleh Setia Novanto juga memberikan pelajaran penting terkait transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proyek pemerintah serta penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada bantuan kemanusiaan mendapatkan dukungan finansial dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sumbangan individu. Organisasi ini berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada komunitas yang terkena dampak bencana alam. Namun setelah sesuatu hal terjadi, terungkap bahwa sejumlah pejabat di dalam organisasi tersebut menggunakan sebagian besar dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi mereka. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menyediakan bantuan makanan, pengobatan, dan tempat tinggal bagi korban bencana, tetapi malah digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan investasi pribadi para pejabat tersebut. Korupsi dalam konteks ini melibatkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang sah. Pejabat organisasi tersebut mencoba melegitimasi tindakan korupsi mereka dengan menekankan bahwa mereka masih memberikan bantuan kemanusiaan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, esensi dari korupsi ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan nirlaba dan kepercayaan masyarakat serta donor yang mendukung misi kemanusiaan. Contoh implementasi pencegahan dalam kasus ini adalah yang pertama, yaitu laporan keuangan yang terbuka. Organisasi meningkatkan transparansi dengan secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan mereka. Ini mencakup rincian penggunaan dana, alokasi untuk setiap program, dan biaya administratif. Yang kedua, komite pengawas independen. Membentuk komite pengawas independen yang bertugas memantau dan menilai penggunaan dana serta memeriksa keuangan dan kepatuhan organisasi terhadap etika dan standar integritasnya. Yang ketiga, pelatihan etika dan kode etik. Melibatkan pejabat dan staf organisasi dalam pelatihan etika dan pengenalan kode etik yang jelas untuk memastikan pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dengan
menyediakan saluran pengaduan terbuka, dan mendengarkan umpan balik dari penerima manfaat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga organisasi dapat mempertahankan legitimasi mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aprilian dengan NIM 21042323. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh kasus mengenai kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau, yang dimana Surya Darmadi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka yang merugikan negara sebanyak 78 triliun. Kronologi kasus Surya Darmadi. Kronologi kasus Surya Darmadi berawal dari keterlibatan kasus penyerobotan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2015 lalu. Setelah terungkap, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Tidak sendiri, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Raja Tamsir Rahman, juga ikut ditetapkan menjadi tersangka. Motif dari kasus ini adalah bahwa Surya dan Raja diduga melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar tersebut secara tanpa hak melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan perekonomian negara. Tidak hanya itu, Surya juga terlibat dalam kasus suap. 1 tahun sebelum kasus penyerobotan lahan terungkap, Surya bersama Gubernur Riau, Anas Ma'amun, dan Ketua Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung juga terkena operasi tangkap tangan. Adanya kasus penyerobotan lahan membuat Surya Darmadi masuk ke dalam daftar pencarian orang atau buronan sejak tahun 2019. Kini Surya Darmadi resmi ditahan di Rutan Salemba karena sudah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Adapun kronologi penangkapan Surya Darmadi dilakukan dengan cara dijemput di Bandara Soekarno-Hatta karena memang tersangka akan hadir di Kejaksaan Agung. Beliau dijemput karena tersangka sebelumnya tidak memenuhi panggilan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Terlebih, tersangka saat itu sedang berada di Taiwan dan menjadi buronan. Akhirnya, Surya Darmadi tiba di Indonesia dengan menggunakan maskapai penerbangan China Airlines. Setelah tiba, tersangka langsung periksa kesehatan lalu langsung ditahan. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kasus korupsi yang terjadi pada kasus Surya Darmadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus penyelewengan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan berupa korupsi kuota impor bawang putih yang dilakukan oleh anggota DPR RI Nyoman Damantra pada periodenya tahun 2014 sampai 2019. Nyoman Damantra divonis 7 tahun penjara dan didenda 500 juta rupiah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2020 kemarin. Selain pidana pokok tadi, Damantra juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 4 tahun. Damantra merupakan terdakwa dalam kasus terduga suap terkait pengurusan kuota impor bawang putih. Ia dinilai terbukti menerima hadiah uang sebesar 2 miliar rupiah serta janji berupa uang sebesar 1,5 miliar dari Kendri Suwanda bersama Dodi Wahyudi dan Zulfikar. Damantra menerima suap bersama dengan 2 anggota temannya, yaitu Mirawati serta Elvianto. Mirawati dan Elvianto masing-masing divonis 5 tahun penjara dan didenda 500 juta rupiah. Suap itu diberikan supaya Damantra selaku anggota DPR dapat memuluskan kepentingan Kendri untuk mengimpor bawang putih dengan mengupayakan pengurusan surat persetujuan impor di Kementerian Perdagangan dan rekomendasi impor produk hortikultura di Kementerian Pertanian. Damantra dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1
huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Miswa Hanifah dengan NIM 21042215. Saya merupakan anggota kelompok 2 yang akan membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari terkait dana bansos. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020, KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier dengan rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga LTRPI yang diduga milik Matius. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar dan uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember tahun 2020 sebesar 8,8 miliar. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Semua uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 K1 KUHP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.